belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena Presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina Israel yang memang harus segera segera diselesaikan, Mbak Mila. Kalau kita melihat, Mbak Tia, ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Mmm, Dan kita juga tahu ya Mbak Mila bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap Presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi mhm. memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya. Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Mhm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Mhm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Kalau Mhm. perlu nih,
kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak. Mhm. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Iya, dengan karena itu isu itu itu Palestina. itu, Mhm. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Mhm. Jadi Mhm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini. Two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara-negara lain untuk konsisten
bahkan bertambah, yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina, sehingga wacana two-state solution ini bukan hanya sebatas wacana, tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Mhm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian, itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Mhm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Mhm. Mil. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, bagaimana Ya, kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm. tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan Mhm. kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah begitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak Mhm. bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. Mhm. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran hampir akan dicabut dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu.
dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang yang juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia membombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana? Dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB, begitu. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah kalau you mau diam di situ gitu, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian, Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB,
bagus gitu. Itu akan Hmm. semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Mhm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat Mhm. coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan bisa, tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya. Inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu. Dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok. Evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja, begitu ya. Tapi memang harus mutualism atau saling menguntungkan, begitu. Itu juga Mhm. harus perlu di-mention, begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Ini harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya.
Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat. Akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina-Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini Mhm. sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina-Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Mhm. Kalau kita melihat Mbak Tia ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina-Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina-Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Hmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi Hmm. memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara
yang kedaulatan Hmm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Hmm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Hmm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Hmm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Iya, dengan karena itu isu itu itu Palestina. itu, itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Hmm. Jadi Hmm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini.
two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten, bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina, sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Hmm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Hmm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Hmm. Mel. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, Ya, bagaimana kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm. tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan kita Mhm. tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah gitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak Mhm. bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah
satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden, sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. Hmm. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini, dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali, begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran akan dicabut, dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya, dan ikut serta menyepakati apa namanya, berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang, kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah, muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia, sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya. Kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit, Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan, dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang Yahudi juga banyak yang protes karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia membombardir semua orang, gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina, dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana, dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB begitu. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya, kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya, karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah, kalau you mau diam di situ gitu, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian, Mbak Oke. Mila.
Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm, Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan mhm, semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. mhm, Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat mhm, coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya, inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, Hmm, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok, evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan
bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Hmm. harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja begitu ya, tapi memang harus mutualisme atau saling menguntungkan begitu. Itu juga harus perlu di mention begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Karena Hmm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat, akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Kalau kita melihat Mbak Tia ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu.
Hmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya, dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing. Kali ini harus memang tegas, sangat tegas harusnya ya, harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita, bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Hmm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Hmm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Hmm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Hmm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Ya, dengan karena itu isu itu itu Palestina. itu, Hmm. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Hmm. Jadi Hmm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu.
Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Atia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini. Two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Hmm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Hmm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Hmm. Mel. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, bagaimana Ya, kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara
langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm, tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif, tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan kita mhm, tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah begitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak mhm, bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. mhm, Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran akan dicabut dan sudah dicabut kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang, kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Kalau mhm. Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya. Kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit, Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Orang Mhm. yang juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia memombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi.
Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya wilayah Palestina mana, dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB begitu. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya. Karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah, kalau you mau diam di situ gitu, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Demikian Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Mhm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat Mhm. coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya, inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada
kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu, dan itu sangat anti buat Amerika Serikat, dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan BRICS, dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok. Evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel, supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok, bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan BRICS, dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Mhm. Karena sejak join dengan BRICS kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja begitu ya, tapi memang harus mutualisme atau saling menguntungkan begitu. Itu juga harus Mhm. perlu di-mention begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Ini harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct, pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya, itu kita akan tetap dilihat. Akan tetap, sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB, dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup
punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini Mhm. sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina Israel yang memang harus segera segera diselesaikan, Mbak Mila. Mhm. Kalau kita melihat, Mbak Tia, ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Mmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi Mhm. memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita, bagaimana nanti hasilnya. Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Mhm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Mhm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Mhm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Mhm. Mel. Ya.
Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Ya, dengan karena itu isu itu itu Palestina. itu, itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Mm, Jadi mhm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm, Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk hmm, menyelesaikan konflik ini. Two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. hmm, Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan hmm, negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti
Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian, itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Mhm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Mhm. Mil. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, bagaimana Ya, kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm, tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan mhm, kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah gitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak mhm, bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. mhm, Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran hampir akan dicabut dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga
susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang yang juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia membombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana? Dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB, begitu. Hmm. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah kalau you mau diam di situ gitu, ya, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan Hmm. semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Mhm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat Mhm. coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh.
mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya, inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih apa daya tawar Indonesia dalam politik global. Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok. Evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Mhm. Karena sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja, begitu ya. Tapi memang harus mutualism atau saling menguntungkan, begitu. Itu juga Mhm. harus perlu di-mention, begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Ini harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat, akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat
mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina-Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina-Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Kalau kita melihat Mbak Tia ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina-Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina-Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Hmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena secara voters atau pemilihan pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Kalau perlu nih,
kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Mhm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Iya, dengan karena itu isu Palestina. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Mhm. Jadi Mhm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini. Two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara-negara lain untuk konsisten
bahkan bertambah, yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina, sehingga wacana two-state solution ini bukan hanya sebatas wacana, tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Mhm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian, itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Mhm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Mhm. Mel. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, Ya, bagaimana kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm. tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan kita Mhm. tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah gitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak Mhm. bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. Mhm. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim, sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran hampir akan dicabut dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu, after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu.
dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang Yahudi juga banyak yang protes karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia membombardir semua orang, gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana? Dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB, begitu. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah kalau you mau diam di situ gitu ya, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB,
bagus gitu. Itu akan Hmm. semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Hmm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita Hmm. lihat coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya, inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, Hmm. kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu. Dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok, evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja, begitu ya. Tapi memang harus mutualisme atau saling menguntungkan, begitu. Itu juga harus Mhm. perlu di-mention, begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya.
Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat. Akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini Mhm. sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Mhm. Kalau kita melihat, Mbak Tia, ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Mmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, Mmm. tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina Israel terutama tentang two state solution dan kita harus terus mempush 142 negara
yang kedaulatan Hmm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Hmm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Hmm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Hmm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Ya, dengan karena itu isu itu itu Palestina. itu, Hmm. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Hmm. Jadi Hmm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini.
two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten, bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina, sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Hmm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian, itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Hmm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Hmm. Mel. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, bagaimana Ya, kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm. tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan Mhm. kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah begitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu, nggak Mhm. bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satu
satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden, sebetulnya dokumen untuk two-state solution itu sudah ada. Hmm. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini, dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali, begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim, sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran akan dicabut, dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu, after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya, dan ikut serta menyepakati apa namanya, berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang, kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah, muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus, perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia, sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established, kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan, posisinya itu tadi, pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya. Kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit, Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang yang juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia memombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina, dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana, dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB begitu. Hmm. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya, kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya, karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah, kalau you mau diam di situ gitu, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian, Mbak Oke. Mila.
Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm, Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan mhm, semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. mhm, Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat mhm, coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya, inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok, evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan
bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Hmm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja begitu ya, tapi memang harus mutualisme atau saling menguntungkan begitu. Itu juga Mhm. harus perlu di-mention begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Ini harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Karena Hmm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat. Akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Hmm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina-Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina-Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Kalau kita melihat Mbak Tia ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina-Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina-Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu.
Hmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya, dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing. Kali ini harus memang tegas, sangat tegas harusnya ya, harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita, bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Hmm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Hmm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Hmm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Hmm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Iya, dengan karena itu isu itu itu Palestina. itu, Hmm. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Hmm. Jadi Hmm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu.
Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Atia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini. Two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Hmm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Hmm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Hmm. Mel. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, bagaimana Ya, kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara
langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm. tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan Mhm. kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah begitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak Mhm. bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. Mhm. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran hampir akan dicabut dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Mhm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Mhm. Orang yang juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia membombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi.
Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana? Dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB, begitu. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah kalau you mau diam di situ gitu ya, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Demikian, Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya, Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya, Mbak Tia ya, negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Mhm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat Mhm. coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya, inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama
Hmm. kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu, dan itu sangat anti buat Amerika Serikat, dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge, dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok. Evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel, supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok, bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge, dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Hmm. Karena sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Hmm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja begitu ya, tapi memang harus mutualism atau saling menguntungkan begitu. Itu juga Hmm. harus perlu di-mention begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Ini harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct, pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Hmm. Karena itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya, itu kita akan tetap dilihat. Akan tetap, sekali lagi saya bilang, akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Hmm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB, dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup
punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina-Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini Mhm. sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina-Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Mhm. Kalau kita melihat, Mbak Tia, ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina-Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina-Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Mmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, Mhm. tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Mhm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Mhm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Mhm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Mhm. Mel. Ya.
Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Iya, dengan karena itu isu Palestina. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Mm, Jadi mhm, memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm, Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk hmm, menyelesaikan konflik ini. Two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. hmm, Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan hmm, negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti
Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian, itu harus segera terjadi, dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Hmm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Hmm. Mel. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, Ya, bagaimana kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm, tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan mhm, kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah gitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak mhm, bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. mhm, Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim, sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran akan dicabut dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu, after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga
susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang Yahudi juga banyak yang protes karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia membombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya dan untuk menutupi kekurangannya itu ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana? Dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB, begitu. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah kalau you mau diam di situ gitu, ya, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan Mhm. semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Mhm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat Mhm. coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh.
Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya. Inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu. Dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok, evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja, begitu ya. Tapi memang harus mutualisme atau saling menguntungkan, begitu. Itu juga Mhm. harus perlu di-mention, begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat. Akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat
mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina-Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina-Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Kalau kita melihat Mbak Tia ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina-Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina-Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Hmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena secara voters atau pemilihan pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Kalau Mhm. perlu nih,
kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Mhm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Ya, dengan karena itu isu Palestina. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Mhm. Jadi Mhm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini. Two state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional.
Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten, bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina, sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Mhm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian, itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Mhm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Mhm. Mel. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, bagaimana Ya, kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm. tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan Mhm. kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah begitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak Mhm. bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. Mhm. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran akan dicabut dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu.
dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya, dan ikut serta menyepakati apa namanya, berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang, kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah, muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Kalau Hmm. Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya. Kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit, Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang yang juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia memombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana? Dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB, begitu. Hmm. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah kalau you mau diam di situ gitu, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB,
bagus gitu. Itu akan Hmm. semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Hmm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita Hmm. lihat coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan bisa, tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya. Inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok, evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja, begitu ya. Tapi memang harus mutualisme atau saling menguntungkan, begitu. Itu juga Mhm. harus perlu di-mention, begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Ini harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya.
Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat. Akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini Mhm. sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina Israel yang memang harus segera segera diselesaikan, Mbak Mila. Mhm. Kalau kita melihat Mbak Tia ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Hmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina Israel terutama tentang two state solution dan kita harus terus mempush 142 negara
yang kedaulatan Hmm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Hmm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Hmm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Hmm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Ya, dengan karena itu itu isu itu Palestina. itu, Hmm. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Hmm. Jadi Hmm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini.
two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten, bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina, sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Hmm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Hmm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Hmm. Mil. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, Ya, bagaimana kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm. tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan Mhm. kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah begitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak Mhm. bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satu
satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden, sebetulnya dokumen untuk two-state solution itu sudah ada. Hmm. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini, dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali, begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim, sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran akan dicabut, dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu, after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya, dan ikut serta menyepakati apa namanya, berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang, kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah, muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia, sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan, mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan, posisinya itu tadi, pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya. Kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit, Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai, dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang yang juga banyak yang protes karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia memombardir semua orang, gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina, dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana, dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB begitu. Hmm. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya, kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya, secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya, karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah, kalau you mau diam di situ gitu, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian, Mbak Oke. Mila.
Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm, Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan mhm, semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. mhm, Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage, menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat mhm, coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya, inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok, evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat
negara mana saja begitu ya, tapi memang harus mutualism atau saling menguntungkan begitu. Itu juga Mhm. harus perlu di mention begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Ini harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat. Akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina-Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini Mhm. sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina-Israel yang memang harus segera segera diselesaikan, Mbak Mila. Mhm. Kalau kita melihat, Mbak Tia, ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina-Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina-Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Mhm. Dan kita juga tahu ya Mbak Mila bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap Presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya
harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Mhm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Iya, dengan karena itu itu isu itu Palestina. itu, itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Jadi Mhm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu.
Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Atia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm, Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk hmm, menyelesaikan konflik ini. Two state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. hmm, Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan hmm, negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah. Yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. hmm. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Hmm. Mil. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, bagaimana Ya, kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm, tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan mhm, kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah gitu ya.
Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas, misalnya seperti Qatar, juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu, nggak Hmm. bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. Hmm. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran akan dicabut dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang. Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang yang juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia membombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana?
bagian teritorinya wilayah Palestina mana, dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB begitu. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya, kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya, karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah, kalau you mau diam di situ gitu, ya, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Demikian Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Mhm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan, bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat Mhm. coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya, inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih, apa daya tawar Indonesia dalam politik global? Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan, apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu. Dan itu sangat anti buat Amerika Serikat, dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge, dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok. Evidence-nya adalah kita
terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel, supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok, bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge, dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja begitu ya, tapi memang harus mutualisme atau saling menguntungkan begitu. Itu juga Mhm. harus perlu di-mention begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Ini harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct, pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat, akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan. Bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina-Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini Mhm. sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina-Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Mhm. Kalau kita melihat, Mbak Tia, ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya. Presiden
kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik, termasuk juga konflik Palestina-Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina-Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas. Dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global, ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global, begitu. Hmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik baik secara domestik ataupun secara global dan ini adalah di forum global bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi Hmm. tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya sambil menunggu kita bagaimana nanti hasilnya Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Hmm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Hmm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Hmm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain. Kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Hmm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Iya, dengan karena itu isu itu itu Palestina. itu, Hmm. itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah
penyelesaian konflik Palestina-Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Hmm. Jadi Mhm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi, itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Atia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini. Two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar dan Hmm. negara kuat begitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya.
Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Hmm. Mel. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, Ya, bagaimana kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita Mhm, tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan kita mhm, tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah gitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu nggak mhm, bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two state solution itu sudah ada. mhm, Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran hampir akan dicabut dan sudah dicabut kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina? Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. mhm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu. Apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang
Semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan. Dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang Yahudi juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia membombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana? Bagian teritorinya, wilayah Palestina mana? Dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB, begitu. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah kalau you mau diam di situ gitu, ya, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Mhm. Demikian Mbak Oke. Mila. Oke, ini menjadi momen emas setelah 142 negara besar begitu ya. Ini kemudian menyetujui untuk adanya kedaulatan terhadap Palestina dan sekarang juga menjadi waktu yang tepat artinya ya Mbak Tia ya agar Indonesia juga sama-sama ikut bersuara mengenai kedaulatan Palestina ini. Kalau kita melihat sikap vokal Indonesia ini selain memang sama-sama untuk bisa melihat begitu ya Mbak Tia ya negara-negara yang mungkin masih belum menjatuhkan pilihan kemudian bisa sama-sama ke kedaulatan Palestina ini, apakah ada resiko lain begitu mengenai posisi Indonesia di kancah internasional dengan sikap tegasnya untuk mendukung kedaulatan dari Palestina ini, Mbak? Tidak ada, Indonesia sudah terkenal dari dulu. Mhm. Bahkan sebelum era Jokowi, mungkin ada pada masa Gus Dur yang beliau join dengan organisasi Simon Peres, tapi itu pun demi Palestina merdeka begitu. Jadi tidak ada dalam sejarahnya Indonesia tidak pro terhadap Palestina. Ketika Indonesia tegas di forum PBB, bagus gitu. Itu akan Mhm. semakin menaikkan rating Indonesia secara politik global. Tapi justru dipertanyakan kalau nanti speech-nya ternyata dari presiden kita lembek soal Palestina Israel ini. Tidak ada tekanan-tekanan terhadap US karena Israel tanpa Amerika itu bukan apa-apa sebetulnya. Mhm. Jadi bagaimana nanti dalam pidatonya bisa menekan pihak Amerika, pihak orang-orang yang terkait begitu ya, dan terutama terus mendukung, mengencourage negara-negara Uni Eropa plus juga Inggris untuk konsisten merealisasikan bukannya deklarasi. Saya berharap Pak Presiden berani menyatakan itu, bukan hanya mendeklarasikan sovereignty dari Palestina, tapi juga merealisasikan begitu. Dan setelah menekan seperti itu, baru Indonesia di ujung speech-nya harus menyatakan seperti halnya juga Prime Minister dari Inggris menyatakan langsung bahwa Indonesia mendeklarasikan negara Palestina berdiri hari ini, detik ini, tanggal ini, harus berani begitu. Kita lihat Mhm. coba ya, berani nggak? Soalnya Inggris sudah, Portugal sudah, bahkan itu negara-negara yang pro-Israel loh. Mereka aliansinya Israel. Kalau kita tidak berani seperti itu, bahkan lebih lemah, wah kacau. Itu kita pasti ke depan tidak akan dilihat lagi secara panggung politik global begitu. Justru itulah saatnya, momennya. Inilah saatnya, momennya Indonesia menunjukkan show up ke publik internasional bahwa inilah Indonesia konsisten dari periode ke periode terus berada di samping Palestina. Harusnya demikian. Tapi kalau tidak lebih berani daripada Inggris, wah, saya nggak tahu lagi nih.
apa daya tawar Indonesia dalam politik global. Karena saya pikir hanya itu daya tawarnya. Mhm. Oke, baik. Ini kita akan sama-sama menanti nantinya Ya, ya, Mbak Tia ya, bagaimana kemudian ketegasan dari Presiden Prabowo, karena ini menjadi momen yang juga ditunggu oleh banyak pihak di betul. tanah air, pidato perdana dari Presiden Prabowo Subianto. Selain isu soal Palestina, yang pemerintah juga berkali-kali mengatakan isu ini juga akan dibahas concern begitu ya, dan disampaikan concern di sidang PBB. Hal-hal lain mengenai isu internasional lain atau isu global lain yang mungkin bisa menjadi concern juga yang disampaikan apa saja Mbak Tia? Dan saya pikir mungkin setelah isu ini akan lebih kepada kerjasama ekonomi bersama, kemudian akan menunjukkan Indonesia secara negara non-blok karena memang kita belum lama join dengan BRICS. Itu juga Ya. cukup mengagetkan ya karena dari periode ke periode pemerintah kita juga tidak berani ya join terhadap BRICS yang notabene di dalamnya kan ada Cina dan Rusia begitu dan itu sangat anti buat Amerika Serikat dan selama ini kita banyak cooperations atau kerjasama dengan Amerika Serikat dan selalu tunduk ya secara apa namanya kebijakan dan lain-lain terhadap perekonomian Amerika begitu. Dan tiba-tiba di masa Pak Prabowo ini cukup berani join dengan Bridge dan saya pikir itu juga yang akan menjadi poin Pak Prabowo untuk menyampaikan bahwa Indonesia adalah non-blok, evidence-nya adalah kita terlibat dalam beberapa organisasi internasional, bukan hanya organisasi yang memang pro terhadap satu blok, tapi juga ada di semua blok begitu. Itu juga penting harus disampaikan selain Palestina Israel supaya betul-betul memperkuat posisi Indonesia dalam politik global bahwa kita memang betul-betul non-blok bukan hanya sebatas di atas kertas gitu. Terbukti kita join dengan G20, kita join dengan OKI, kita join juga ternyata dengan Bridge dan kita juga join dengan organisasi-organisasi yang di bawah pengaruh besar Amerika Serikat begitu. Ini cukup bagus begitu ya. Walaupun secara efeknya kita belum tahu nih. Karena Mhm. sejak join dengan Bridge kan tiba-tiba tarif kita tinggi saat itu ya. Walaupun kita berhasil menegosiasikannya dengan pihak Amerika begitu. Tapi artinya ada tamparan juga dari pihak Amerika. Nah, bagaimana kita konsisten untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara non-blok dengan join dengan beberapa organisasi yang tidak condong ke kiri atau ke kanan begitu. Itu Mhm. harus ditunjukkan juga. Sistem perekonomian global juga harus dimention oleh Pak Presiden Prabowo bahwa perekonomian itu adalah sistemnya adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk salah satu negara kuat, negara mana saja, begitu ya. Tapi memang harus mutualisme atau saling menguntungkan, begitu. Itu juga Mhm. harus perlu di-mention, begitu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mbak Tia. Tadi Mbak Tia sempat menyinggung bagaimana kemudian harus ada efek yang kemudian bisa terjadi begitu ya setelah adanya pidato dari Presiden Prabowo sendiri. Harapan Mbak Tia kemudian efek-efeknya atau dampaknya yang kemudian bisa dirasakan ya baik itu di Indonesia maupun di kancah internasional dengan pidato Pak Prabowo ini seperti apa, Mbak? Di Indonesia simple, kita bangga, itu saja sih. Tapi kalau di politik global memang dari dulu kita bersuara secara langsung, secara direct pengaruh terhadap kemerdekaan Palestina berat ya. Karena Mhm. itu tadi kita memang tidak cukup signifikan karena banyak hal begitu ya. Jadi tapi tetap bukan berarti kita tidak berhenti bersuara, bukan berarti kita berhenti bersuara, tapi justru kita terus bersuara walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan begitu. Tapi artinya kalau kita mulai sangat keras besok misalnya speech-nya itu kita akan tetap dilihat, akan tetap sekali lagi saya bilang akan tetap dilihat. Tapi kalau kurang ya tones-nya daripada negara-negara lain yang sekarang sedang rame-rame mendeklarasikan keberadaan negara Palestina, kita akan tidak dilihat lagi gitu. Minimal kita tuh tetap konsisten, kita tetap keras soal sovereignty Palestina ini, jangan kurang speech kita itu, speech Pak Presiden itu. Tapi kalau agak sedikit lembek saja begitu ya, atau agak sedikit ada miss begitu ya dalam speech beliau, nah khawatirnya justru tidak akan dilihat lagi begitu. Walaupun memang secara pengaruh langsung tidak signifikan, Mhm. tapi penting sekali pidato ini berada di posisi mana kita berada ketika rame-rame sekarang negara-negara Barat mendeklarasikan negara Palestina. Gitu. Memang belum pernah kepala negara datang secara langsung ke sidang PBB, Mbak. Ya, tentu ini merupakan satu kebanggaan ya, karena presiden kita langsung datang atau visit ke sidang PBB dan
beberapa periode mungkin kita absen atau tidak hadir dalam sidang PBB. Dan ini bertepatan dengan saat gejolak politik global sedang tidak baik-baik saja, seperti beberapa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, kemudian Palestina dan Israel yang terus memanas, bahkan ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi sidang PBB ini sangat tepat sekali begitu ya, dengan berbagai permasalahan global. Dan sudah betul Pak Presiden kita memutuskan untuk datang langsung dan jangan pernah dilewatkan, bukan hanya persoalan kunjungannya Mbak Mila, tapi ini adalah momen di mana Indonesia bisa menunjukkan kepada forum internasional di sidang PBB, menunjukkan secara politik bahwa Indonesia cukup punya peran yang sangat besar dalam politik global, terutama persoalan Palestina Israel yang tidak berkesudahan begitu ya. Jadi ini sangat momentum sekali bagaimana Indonesia juga bisa tampil dengan negara-negara lain, terutama dalam konflik Palestina Israel yang memang harus segera diselesaikan, Mbak Mila. Kalau kita melihat, Mbak Tia, ini kan kehadiran Pak Prabowo begitu ya, ini kan secara langsung dan nantinya akan berpidato di urutan yang ketiga. Secara Ya. urutan ini apakah kemudian sedianya ada makna strategis soal posisi tersebut, Mbak? Sebetulnya tidak menentukan ya urutan Mhm. itu. Hanya saja mungkin itu hal yang kebetulan begitu ya. Tapi dengan urutan ketiga ini artinya memang tidak menunggu lama begitu ya Presiden kita untuk bisa memberikan statementnya bagaimana posisi foreign policy kita dalam beberapa konflik termasuk juga konflik Palestina Israel. Dan saya pikir di sidang umum PBB itu tidak hanya persoalan Palestina Israel ya, banyak Ya. juga tentu yang dibahas dan ini tidak apa namanya tidak bisa dilewatkan oleh presiden kita dengan urutan ketiga itu artinya memang kalau isinya dari pidato atau speech presiden kita cukup komplit dan mengena pada isu-isu global ini akan menaikkan rating Indonesia di mata politik global begitu. Hmm. Dan kita juga tahu ya, Mbak Mila, bahwa presiden kita yang saat ini mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan ini juga menjadi satu poin. Kemudian terkenal beliau juga dalam beberapa forum internasional cukup memiliki public speaking yang bagus dan memberikan ketegasan. Saya berharap presiden kita ketika bicara di beberapa forum internasional cukup tegas begitu ya dan berapi-api dan bisa menjawab beberapa komentar atau pertanyaan dari media asing, kali ini harus memang tegas. Sangat tegas harusnya ya. Harusnya sangat tegas. Jadi kita memang harus fleksibel dalam berpolitik, baik secara domestik ataupun secara global. Dan ini adalah di forum global, bukan lebih kepada apa namanya bahasa yang tersirat lagi, tapi memang inilah momennya beliau harus bersikap tegas seperti pada speech-speech sebelumnya di forum internasional. Jadi saya berharap nih ya, sambil menunggu kita, bagaimana nanti hasilnya, Pak Presiden kita harus cukup tegas dalam menyikapi beberapa konflik di dunia internasional. Bagaimana juga Indonesia ada di garis paling depan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, terutama tentang two-state solution. Dan kita harus terus mempush 142 negara yang kedaulatan Hmm. Palestina. Kemudian kalau bisa, kita juga harus bisa memprovokasi atau mengencourage negara-negara yang masih abstain untuk ikut juga memvote dan bagaimana mencari solusi agar bisa mempressure Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza begitu. Nah, ini adalah menjadi taruhan bagaimana speech Pak Presiden ini bisa mempengaruhi forum atau tidak. Karena Hmm. secara voters atau pemilihan pada pada sidang PBB dan seperti yang sudah keluar di DKPBB ya di New York itu kan sudah 142 negara sepakat. Nah, ini harus ditambah lagi, harus ditegaskan lagi kalau perlu harus bisa mempengaruhi publik PBB, forum PBB dan Indonesia bisa dilihat dalam forum ini. Jadi bukan bukan hanya sebatas speech semata, tapi ketegasan Indonesia untuk mendukung two-state solution itu harus nyata melalui speech-nya Pak Presiden begitu. Hmm. Kalau perlu nih, mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Speech-nya tentang Palestina Israel itu menjadi priority atau di depan kalimat begitu. Karena itulah bargaining position kita di mata politik global. Kita tidak punya daya tawar yang lain
kita memang sedang menuju kepada perbaikan ekonomi. Oke, begitu ya. Kemudian tentang multilateral, bilateral, dan beberapa konflik lain. Tapi justru bargaining position kita yang paling bagus itu adalah persoalan Palestina-Israel. Itu yang paling didengar, itu yang paling dilihat, karena berdasarkan histori, berdasarkan sejarahnya, bagaimana negara kita itu betul-betul konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kalau kalau boleh disarankan gitu ya, urutannya kalau Palestina ada di urutan paragraf kedua atau poin kedua atau ketiga, saya berharap justru dinaikkan menjadi poin pertama, langsung bicara mengenai Palestina, baru kemudian poin-poin lain. Ya mudah-mudahan didengar nih, Mbak Mhm. Mel. Ya. Oke, ini menjadi poin utama yang harusnya pertama kali disampaikan dan disuarakan begitu ya, Mbak Tia ya, Ya, dengan karena itu itu isu itu Palestina. itu, itu adalah bargaining position politik kita dalam politik global. Indonesia itu dilihat karena konsistensi kita masalah Palestina Israel begitu. Apa yang mau kita wacanakan dalam forum PBB selain kita konsisten untuk mendukung keberadaan negara Palestina dan untuk mendukung two-state solution. Jadi itu justru yang harus dinaikkan begitu. Nah, hal-hal lain baru poinnya setelah penyelesaian konflik Palestina-Israel. Saya yakin ketika itu menjadi priority atau diucapkan pada speech Pak Presiden itu di awal, forum itu akan sangat mendengarkan dengan baik begitu ya. Karena memang justru Indonesia terkenalnya dalam dalam kebijakan luar negeri kita dalam forum internasional di situ letaknya. Kalau itu nanti diletakkan di poin kedua, ketiga, itu tidak menjadi greget lagi tanda kutip gitu Mbak Mila. Mhm. Jadi Mhm. memang bagusnya kalau memang kita tetap ingin dilihat secara politik global itu naikkan di speech itu menjadi paragraf atau menjadi sentence yang pertama. Saya yakin itu semuanya akan hening, akan mendengarkan, apalagi momennya tepat di mana negara-negara Eropa yang tadinya berafiliasi dengan Israel justru berbalik arah sekarang. Mereka sudah mendeklarasikan dari mulai Kanada, Australia, Inggris, Portugal ya, belakangan Ya. Spanyol lebih dulu lagi, itu justru berbalik arah. Mereka itu kan afiliasinya ke Israel. Mereka aliansi dari Israel, tiba-tiba mendeklarasikan itu. Nah, justru Indonesia jangan mati begitu suaranya. Jangan kelihatan menurun atau di bawah mereka begitu. Harusnya minimal bersamaan atau bahkan lebih tegas lagi di mereka sehingga mereka juga tidak mundur dan terus maju dengan ikut serta kita mendesak supaya segera dibentuk two-state solution dengan poin-poin yang disepakati oleh sidang umum PBB tersebut begitu. Hmm. Kalau nanti kemudian yang pertama kali disampaikan adalah mengenai isu Palestina ini, apakah sekaligus juga bisa memperkuat citra Indonesia di mata dunia, Mbak Itu Tia? maksud saya, itu maksud saya. Branding kita memang di situ. Nation branding kita memang di situ. Dalam dalam hubungan international studies atau dalam IR studies itu dikenal dengan nation branding. Hmm. Dalam politik global juga di situ. Kita mainnya memang di situ. Jadi kalau tidak main di isu itu ya bukan Indonesia. Artinya kalau memang kita mau dilihat sekali lagi ya harus memprioritaskan isu Palestina Israel itu dalam speech Pak Presiden itu harus di urutan pertama. Baru nanti tentang ekonomi, tentang bilateral, tentang konflik lain, kemudian tentang bagaimana memperkuat satu sama lain dalam cooperations belakangan begitu dan bagaimana kita mencitrakan sebagai negara non-blok, justru kita mencitrakan sebagai negara non-blok untuk Hmm. menyelesaikan konflik ini. Two-state solution itu adalah solusi paling konkret yang sekarang sudah dipahami, disadari oleh negara-negara Eropa, masa kita malah mundur gitu ya. Jadi negara-negara Eropa sekarang sudah sadar, sudah memahami, kemudian ingin mengakhiri konflik karena efeknya juga secara konflik regional itu akan berefek juga kepada ekonomi mereka begitu. Hmm. Masa kita malah jadi istilahnya kalau bahasa Sundanya itu melempem gitu ya. Masa kita malah jadi berkurang begitu. Justru kita harus minimal sama seperti mereka saat ini dari negara-negara Eropa, juga termasuk Inggris begitu ya. Jangan sampai malah menjadi melemah begitu. Saya menunggu betul ya bagaimana biasanya Pak Presiden Prabowo sangat lantang dalam berpidato seperti yang sudah-sudah di beberapa forum internasional. Mudah-mudahan lebih lantang lagi tentang Palestina Israel sehingga bisa mensupport negara lain untuk konsisten bahkan bertambah yang tadinya abstain juga ikut memvote untuk kedaulatan negara Palestina sehingga wacana two state solution ini bukan hanya sebatas wacana tapi direalisasikan begitu ya. Ini kan persoalannya hanya veto Amerika begitu. Nah, itu harus dicari solusinya. 142 negara itu kan negara-negara besar.
dan negara kuat begitu ya, bagaimana bisa menyelesaikan atau menghadapi veto dari Amerika Serikat ini sehingga tidak lagi kembali konflik Palestina Israel ini penyelesaiannya kepada zero lagi, kepada nol lagi. Bukan bukan apa-apa ya. Persoalannya saya hanya fokus kepada atau pay attention kepada humanity, kepada kemanusiaan. Mau seberapa puluh ribu lagi manusia di Gaza dibantai, begitu ya. Ini harus selesai begitu. Dan tidak bisa selesai dengan ceasefire. Satu-satunya yang menyelesaikan konflik ini adalah two-state solution. Ada yang bilang misalnya harus satu negara saja, Palestina saja begitu, karena itu punya Palestina. Dengan kondisi saat ini susah, yang ada nanti Palestina kalau dibiarkan itu hilang karena terus dicaplok, rakyatnya juga terus dibantai, maka segera harus dilakukan perdamaian itu harus segera terjadi dan kolonialisme itu harus tidak ada lagi, apalagi ini di era digital, di era global, di era teknologi. Seharusnya ini masanya adalah saling kerjasama satu sama lain. Jadi bukan ekspansi, bukan kolonialisme lagi begitu. Jadi penjajahan itu harus tidak ada lagi di muka bumi ini begitu. Ini yang harus dipahami bersama begitu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dalam speech-nya nanti tidak menjadi lebih lembek daripada negara-negara Eropa yang dulu mendukung justru keberadaan negara Israel. Begitu Mbak Mil. Oke, baik. Jadi ini kita akan menantikan ya, Mbak Tia ya, bagaimana Ya, kemudian nanti sentence atau kalimat pertama yang kemudian akan disampaikan oleh Pak ya. Prabowo. Kita amati kan berkali-kali memang Pak Presiden selalu concern begitu kan, bagaimana soal kedaulatan dari Palestina itu sendiri dan bagaimana Indonesia bisa menjadi jembatan perdamaian ini, begitu Mbak Tia. Kalau misalnya dalam pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini penegasan-penegasannya harus semacam apa yang mungkin kalau dari analisa Mbak Tia ini bisa benar-benar mempengaruhi banyak negara juga untuk sama-sama mencapai kedaulatan dari Palestina ini. Kalau misalnya secara langsung terlibat itu kan susah ya Mbak, karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya kita mempunyai bilateral dengan beberapa negara yang pro kepada Israel dan pro kepada Palestina itu dengan sangat baik. Kita punya hubungan bilateral dengan Amerika sangat baik, bahkan di masa Trump pun sangat baik, meskipun pernah kena tarif tapi akhirnya bisa dinegosiasikan dan turun. Dan kita tidak pernah punya masalah dengan Amerika Serikat begitu. Kemudian juga dengan negara-negara yang pro terhadap Israel juga kita tidak pernah punya masalah begitu ya. Kemudian dengan negara yang mendukung Hamas misalnya seperti Qatar juga kita sangat mempunyai hubungan baik. Nah, yang bisa kita lakukan dari negara Indonesia itu adalah negosiasi dengan negara-negara tersebut. Karena secara langsung, secara hukum internasional, secara IR itu tidak bisa. Kita langsung terlibat, apalagi menjadi mediator seperti Mesir atau Qatar gitu, nggak bisa. Karena secara hubungan internasional kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Artinya kita tidak bisa duduk satu meja dengan mereka ketika dilakukan peace agreement begitu. Jadi satu-satunya cara adalah paling misalnya kita melakukan negosiasi dengan negara-negara yang punya kedekatan dengan dua negara itu. Bagaimana kita diuji apakah memiliki kekuatan lobby dengan Amerika Serikat untuk bisa menahan vetonya dan agree terhadap kedaulatan negara Palestina dan menyatakan kepada Trump misalnya ini adalah satu-satunya solusi. Karena pada masa Partai Demokrat, pada masa Biden sebetulnya dokumen untuk two-state solution itu sudah ada. Amerika itu sudah agree. Permasalahannya adalah ganti rezim. Dan kita tahu bagaimana Partai Republik di Amerika Serikat ini dan apalagi presidennya Trump itu sangat keras terhadap Palestina. Sehingga wacana itu menjadi cancel kembali begitu. Sudah ada dokumennya sebetulnya. Ini kan tinggal memperkuat saja. Hanya saja itu tadi bertepatan dengan pergantian rezim sama seperti JCPOA pada masa Obama kan. Sanksi kepada Iran akan dicabut dan sudah dicabut, kemudian perekonomian Iran membaik, kemudian Trump terpilih lagi pada masa dulu itu after Obama. Apa yang terjadi? Diberlakukan lagi itu tarif sanksi terhadap Iran itu. Dan dia keluar dari kesepakatan JCPOA. Akhirnya apa? Iran disanksi lagi. Kan begitu. Ini persoalan pergantian rezim. Nah, bagaimana presiden kita dan juga Indonesia bisa melakukan approach terhadap Presiden Trump untuk bisa melunak begitu ya dan ikut serta menyepakati apa namanya berdirinya negara Palestina sebagai satu-satunya cara untuk berdamai begitu. Kalau tidak demikian susah. Bagaimana cara
cara mendamaikan kedua belah pihak antara Israel dengan Palestina. Mau berdiri negara Israel saja itu it's impossible, nggak mungkin. Karena dia posisinya adalah penjajah, kolonialisme gitu ya. Dia datang, kemudian dia di-approve oleh Inggris saat itu secara sejarah muncul perjanjian Balfour Agreement begitu ya. Akhirnya terjadi eksodus perlahan orang-orang Yahudi atas nama minta perlindungan datang dari berbagai belahan dunia sehingga lama-lama menjadi penjajah di bumi Palestina begitu. Jadi secara sejarah kan seperti itu gitu. Jadi karena mereka sekarang sudah established kan mereka juga tidak mungkin pergi begitu ya. Atau Palestina saja gitu. Itu juga susah begitu. Hmm. Kalau Israel sudah pasti itu memang tidak bisa dia Israel saja kan posisinya itu tadi pendatang itu tadi begitu. Secara sejarah begitu ya. Kita lihat berbagai sejarah menyatakan itu. Kalau Palestina saja itu agak sulit, Mbak. Kalau sekarang seperti hujatan-hujatan netizen ya terhadap apa yang saya sampaikan di media begitu, apa kritik itu saya terima begitu, tapi susah. Pada akhirnya nanti wilayah-wilayah Palestina menjadi hilang, semakin banyak korban sipil di Gaza, semakin habis orang Palestina, itu yang dikhawatirkan, dan hukum internasional lemah karena ada veto Amerika Serikat. Jadi memang solusinya satu-satunya yang paling konkret dan realistis itu adalah two-state solution. Dua negara berdampingan secara damai dan si Netanyahu harus mau. Likud harus mau, partainya dia dan koalisinya dia harus mau. Karena tidak semua dalam partai di Knesset itu juga setuju dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Terbukti mulai saat ini, akhir-akhir ini banyak juga publik Israel di Tel Aviv yang melakukan demonstrasi. Hmm. Orang Yahudi juga banyak yang protes. Karena memang itu adalah untuk menutupi ketidakmampuan Netanyahu untuk melepaskan para sandera Israel dari Hamas begitu. Jadi untuk menutupinya dia memombardir semua orang. Gelap mata begitu artinya. Dan untuk menutupi kekurangannya itu, ya Netanyahu melakukan aksi brutalnya. Dan publik Israel sudah tahu ini gitu ya. Jadi memang satu-satunya jalan seperti itu gitu. Tidak ada jalan lain lagi. Dan Amerika dipaksa harus tidak boleh melakukan vetonya lagi dan setuju terhadap kedaulatan negara Palestina dan jelas nanti teritorinya, Mbak Mila. Misalnya ada Ramallah, ada Yerusalem, ada West Bank, bagian daripada Palestina, ada Jaffa, ada Kibbutz, ada Tel Aviv misalnya, ada Haifa, itu bagian daripada Israel. Jadi jangan ada lagi istilahnya ada wilayah Israel, ada wilayah Palestina, ada wilayah bersama, jangan. Wilayah Israel mana, bagian teritorinya, wilayah Palestina mana, dan itu disidangkan kembali di sidang umum PBB, begitu. Hmm. Dan Indonesia pasti ada lagi ketika pembagian teritori itu. Lagi-lagi saya berharap nanti di sidang PBB berikutnya kalau terus ini berlanjut menjadi negara Palestina yang berdaulat, pemerintah kita harus paham betul begitu ya secara sejarah, secara bagian-bagiannya, jangan sampai tidak fair dari pihak Palestinanya karena memang secara sejarah itu milik Palestina begitu. Ibaratnya kita kasih lah kalau you mau diam di situ gitu, oke lah kita kasih gitu ya. Tapi dengan syarat harus respect, harus menghormati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh UN. Hmm. Demikian, Oke. Kamila.